Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut lagi materinya ya. Kemarin di video sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait keseimbangan dua macam barang. Kita lanjut ke materi tentang biaya, penerimaan, dan juga profit. Untuk kali ini saya sebenarnya ingin menyampaikan dasarnya saja gitu ya, pembahasan tentang cost, revenue, and profit ini karena akan lebih banyak dibahas setelah UTS gitu ya, ketika kita memasuki materi tentang non-linear. Namun ini perlu saya sampaikan karena ketika kita berbicara tentang linear model gitu ya, kita juga akan bersinggungan dengan fungsi biaya, penerimaan, dan juga profit yang bisa juga ditulis dalam bentuk linear. Oke, pertama kita akan bahas tentang biaya. Biaya itu dalam ekonomi gitu ya akan dibagi menjadi dua bagian besar, yakni biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya tetap itu merupakan biaya yang akan tetap dan akan sekali dikeluarkan. Ya, jadi ketika dia sekali dikeluarkan, maka apakah dia dipakai atau tidak untuk melakukan produksi, biaya itu sudah terlanjur dikeluarkan. Ya. Sehingga biaya tetap ini besarnya tidak tergantung dengan jumlah barang yang diproduksi. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel itu merupakan biaya yang muncul dan besarnya akan tergantung dengan jumlah barang yang diproduksi. Semakin besar ataupun semakin banyak semakin banyak yang diproduksi, maka biaya variabelnya juga akan semakin besar pula. Ya. Dari dua jenis biaya ini, kemudian kita bisa tuliskan menjadi TC ataupun total cost, yakni penjumlahan antara fixed cost dengan variable cost-nya. Kalau kita ilustrasikan gitu ya dengan menggunakan fungsi linear, maka Y sama dengan A plus BX. Jadi FC atau fixed cost itu merupakan intercept-nya. Kemudian variable cost-nya itu slope dari variable X-nya gitu ya. Sehingga kalau kita gambarkan dalam bentuk grafis atau kurva gitu ya, di mana garis horizontalnya adalah kuantitas, kemudian vertikalnya adalah biaya, maka untuk fixed cost itu adalah garis yang berwarna biru, di mana dia akan tetap ya nilainya di titik intercept-nya. Kemudian untuk variable cost itu karena dia dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi, maka ketika perusahaan ataupun produsen itu tidak memproduksi barang, maka variable cost-nya sama dengan 0. Sehingga total cost yang nanti akan bisa digambarkan dalam grafik ini adalah dimulai dari titik intercept, kemudian slope-nya itu adalah sejajar dengan variable cost-nya, sehingga di sini terlihat bahwa grafik hijau dan juga kuning ini sejajar. Ya. Oke, itu untuk biaya. Kemudian bagian kedua adalah revenue ataupun penerimaan. Jadi revenue itu adalah seluruh pendapatan yang kemudian didapatkan oleh produsen ataupun penjual. Barang yang akan dijual pasti sudah ada harganya, tetapi belum tentu ya barang itu bisa terjual. Sehingga untuk mencari berapa penerimaannya, maka kita tuliskan sebagai total revenue. Total revenue itu tidak lain adalah perkalian antara harga barang dikalikan dengan kuantitas yang terjual. Ya. Sehingga karena dia juga ada variabel Q-nya gitu ya. Maka kalau tidak ada barang yang terjual, maka otomatis total revenue-nya sama dengan 0 karena P dikalikan dengan 0 menjadi 0. Sehingga untuk grafiknya itu dimulai dari titik origin. Ya, jadi di garis biru ini adalah total revenue. Kemudian ketika kita sudah memiliki dua
dua bagian antara biaya dan juga penerimaan gitu ya, maka kita bisa membandingkan ya kedua bagian ini, mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil ya. Perbandingan kedua hal ini kemudian akan memunculkan kondisi apakah perusahaan atau penjual ya atau produsen itu mengalami keuntungan atau kerugian atau bahkan kondisi impas gitu ya, BEP, break even point. Jadi untuk mencari kondisi profit or loss gitu ya, kita tuliskan sebagai selisih antara total revenue dikurangi dengan total cost-nya. Sehingga kalau TR sama dengan TC atau di mana ada keseimbangan antara total revenue dan total cost, maka itu kita sebut sebagai kondisi BEP, break even point, atau V-nya sama dengan 0. Kemudian kondisi kedua adalah ketika total revenue lebih besar daripada TC-nya. Jadi kalau total revenue lebih besar daripada TC, maka kondisinya adalah profit atau V-nya lebih besar daripada 0. Dan yang terakhir adalah TR itu lebih kecil daripada TC atau kondisi rugi ya, V-nya lebih kecil daripada 0. Dari formula ini kemudian kita bisa gambarkan dalam bentuk grafis ya, di mana sumbu horizontalnya adalah kuantitas, kemudian vertikalnya adalah biaya, kemudian revenue dan juga profit ya. Maka yang garis biru adalah merepresentasikan kurva TR ataupun total revenue. Kemudian untuk yang kuning adalah total cost-nya. Kita lihat ya. Jadi sebelum di titik A itu adalah kondisi TR sama dengan TC atau kondisi BEP. Sebelum di titik A gitu ya, kita lihat bahwa garis kuning itu di atas dari garis biru, yang menandakan bahwa TC-nya itu lebih besar dibandingkan dengan TR-nya. Sehingga saya kasih arsiran warna coklat gitu ya, itu adalah kondisi rugi. Kemudian setelah melewati titik A, itu berangsur-angsur nilai dari total revenue itu lebih tinggi dibandingkan dengan TC-nya. Jadi TR-nya lebih tinggi daripada TC-nya. Dan area yang saya arsir dari warna yang agak abu-abu gitu ya, itu adalah daerah profitnya. Jadi ketika kita lihat quantity equilibrium ini adalah kondisi kuantitas pada kondisi BEP gitu ya, maka kalau perusahaan itu memproduksi 5 macam barang gitu ya, karena lebih kecil ya daripada quantity equilibriumnya, maka dia pasti rugi. Atau sebaliknya, kalau quantity equilibriumnya itu adalah 10 di sini, kemudian perusahaan memproduksi sebanyak 12, maka kondisinya dia akan profit ya. Jadi yang titik yang kemudian bisa menjadi pemisah antara rugi dan profit gitu ya, itu adalah titik BEP-nya. Jadi kalau sebelah kanan dari titik BEP berarti dia profit, kalau sebelah kiri dari titik BEP berarti dia rugi ya. Oke, kemudian kita coba masuk ke dalam contoh. Di sini ada contoh ya, bahwa total cost-nya adalah 20.000 plus 100 Ki, kemudian total revenue-nya sama dengan 200 Ki. Kalian diminta untuk mencari berapa kuantitas pada kondisi BEP-nya. Dan yang kedua adalah berapa ketika kuantitas sama dengan 300, berapa profitnya. Ya, kita bisa jawab bahwa ketika BEP itu tidak lain adalah kondisi ketika TR sama dengan TC. Sehingga TR-nya adalah 200 Ki sama dengan 20.000 plus 100 Ki. Sehingga kita bisa dapatkan 200 Ki min 100 Ki sama dengan 20.000, 100 Ki sama dengan 20.000. Ki-nya sama dengan 200. Jadi untuk kasus ini quantity pada kondisi BEP itu sebesar 200. Kalau perusahaan memproduksi lebih kecil dari 200, pasti dia akan rugi. Tetapi kalau dia melebihi 200 produksinya, maka dia akan mengalami profit
atau untung. Dan di pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kuantitasnya sebesar 300? Berarti kalau dengan dasar ini Q sama dengan 200 itu BEP, maka udah pasti kalau Q-nya 300 pasti untung. Tapi berapa untungnya? Maka kita tinggal cari dulu fungsi profitnya. Fungsi profitnya adalah TR min TC. Sehingga 200 min Q dalam kurung gitu ya, 20.000 plus 100 Q. Saya nanti ingatkan ya, jangan sampai dalam kurungnya ini nanti salah gitu ya. Karena 20.000 plus 100 Q ini satu paket merupakan total cost-nya. Jadi kalau nggak ada tanda kurungnya, otomatis nanti yang dikurangi adalah 20.000 saja, sementara 100 Q-nya tetap positif. Ya, itu harap hati-hati. Kemudian profitnya, fungsi profitnya adalah 100 Q min 20.000. Sehingga kita tinggal masukkan saja, kalau Q sama dengan 300, masukkan ke dalam sini, substitusikan 100 dikalikan dengan 300 dikurangi dengan 20.000. Hasilnya adalah 30.000 ya, dikurangi 20.000, hasilnya adalah 10.000, artinya adalah profit. Jadi ketika Q sama dengan 300 maka ada profit sebesar 10.000. Kemudian sebaliknya, kalau Q-nya bagaimana? Kalau Q-nya lebih kecil dari 200, misal Q-nya sama dengan 150, maka tinggal masukkan saja Q sama dengan 150, berarti 100 kali 150 kurangi 20.000. Hasilnya adalah 5.000. Jadi ada ruginya berapa? Ruginya adalah 5.000. Berarti dia lebih kecil daripada 0. Ya. Jadi pembahasan tentang cost, revenue, dan profit itu saya cukupkan sampai sini. Nanti akan saya lanjutkan pembahasannya pada materi tentang non-linear. Kalian nanti bisa lanjutkan dengan mengerjakan soal terkait dengan biaya, revenue, dan profit. Terima kasih, saya cukupkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.